Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sejarah Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan sejarah dan kritik Bung Tomo. Soeharto tak lebih baik dari Soekarno, malah lebih buruk. Merdeka atau mati menjadi semboyan yang terus terngiang-ngiang di kepala arek-arek Surabaya tatkala digaungkan oleh pemuda gondrong bernama Bung Tomo. Saat itu teriakan nantangnya memacu semangat para pejuang di kota pahlawan. Menjelang pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Namun siapa sangka di balik sosoknya yang disegani karena keberaniannya melawan penjajah itu, ternyata ada cerita kelam. Ia pernah dipenjarakan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978. Bung Tomo dikenal sebagai tokoh yang lugas dalam menyampaikan kritik kepada pemimpin nasional, bahkan kepada pemimpin dunia. Kata-katanya tanpa tedeng aling-aling, tanpa pekeh atau tiada sungkan menyuarakan kritik terhadap rezim yang berlaku. Pemikiran-pemikirannya yang kritis dapat dibaca di bukunya Menembus Kabut Gelap Bung Tomo. Menggugat Bung Tomo adalah seorang yang berani mengkritik Soekarno, Soeharto, serta para politisi maupun militer pada zamannya. Bung Tomo mengkritik pemerintah Bung Karno dikarenakan ia menilai elit politik saat itu mengalami dekadensi moral dengan gemar beristri lebih dari satu dan terjebak main perempuan. Selain itu, ia juga mengkritik krisis kepemimpinan nasional pada masa Soekarno yang berakar pada pecahnya Duit Tunggal dan konflik sivil militer. Saat itu Bung Tomo menganjurkan agar Abdul Haris Nasution, Hatta, dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk Zakon Kabinet. Sementara itu ia juga mengkritik rezim Orde Baru dikarenakan ia tidak setuju terhadap peran asisten pribadi atau ASPRI dan keluarga Presiden Soeharto yang memerankan penguasaan ekonomi dengan pengusaha non-pribumi secara berlebihan. Ia tidak dapat menerima alasan apapun dari pemerintah, sekalipun pemerintah berdalih dengan alasan Jokowisme. Namun di mata Bung Tomo, hal itu merupakan realisasi nepotisme dan klik antara penguasa dan pengusaha. Kata-kata yang tajam memerahkan telinga penguasa, namun demikian hal ini dilakukannya sebagai upaya untuk mengawal penguasa sebagai sebuah kontrol pemerintah. Tanggal 4 Desember tahun 1972. Pejuang kemerdekaan dan tokoh politik Indonesia, Sutomo mengirimkan surat kepada Presiden Soeharto. Pria yang akrab disapa Bung Tomo bermaksud menyampaikan kritikannya kepada Soeharto dan Orde Baru. Bung Tomo merasa kehadiran Orba tak lebih baik dari Bung Karno dan Orde Lama malah lebih buruk. Padahal Bung Tomo dan kebanyakan mahasiswa sempat menganggap Soeharto sebagai sosok juru selamat dari busuknya Orba. Situasi Indonesia tahun 1965 sampai tahun 1966 sedang tidak baik-baik saja.
kepercayaan rakyat kepada Bung Karno dan Orde Lama mencapai titik terendah. Soekarno dianggap hanya peduli kepada proyek mercusuarnya belaka, sedang segenap rakyat Indonesia harus mempertahankan hidupnya sendiri-sendiri di tengah resesi ekonomi. Soekarno kurang peka, demikian pula pejabat-pejabatnya, malahan banyak yang tetap melanggengkan gaya hidup mewah. Di tengah penderitaan rakyat, mereka tetap hidup enak dan foya-foya. Rakyat pun melawan kaum mahasiswa, apalagi gelora perlawanan itu membuat mahasiswa turun ke jalan. 3 tuntutan rakyat atau Tritura digelorakan mahasiswa. Ingin Presiden Soekarno segera membubarkan Partai Komunis Indonesia, menurunkan harga dan merombak kabinet. Nyatanya aksi berjilid-jilid itu banyak didukung oleh tokoh-tokoh militer Indonesia. Jenderal Soeharto salah satunya. Ia berjanji menjaga jalannya aksi. Mahasiswa pun menyukai gaya kepemimpinannya. Apalagi Soeharto dianggap sebagai orang berjasa menumpas gerakan tanggal 30 September atau G30S. Ia pun mendapatkan simpati mahasiswa. Bahkan Soeharto digadang-gadang sebagai juru selamat yang mampu membawa Indonesia ke arah kemajuan dan menggantikan Bung Karno. Menyusul kejatuhan Soekarno, mahasiswa relatif mendukung pemerintahan Soeharto pada tahun 1960-an, khususnya dalam menangani korupsi. Bahkan pada tahun 1968, Soeharto melantik tim gugus tugas yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia untuk melakukan penelitian di sejumlah lembaga negara dalam rangka memberantas korupsi. Bahkan sebagian mantan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI masuk ke parlemen sebagai anggota yang ditunjuk, yang memainkan peran penting dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memobilisasi suara untuk memastikan agar Soeharto menjadi presiden penuh pada tahun 1968. Ungkap Wisnu Jowono dalam melawan korupsi. Alih-alih hanya mendapatkan simpati dari mahasiswa, segenap pejuang kemerdekaan turut mendukung langkah Soeharto jadi orang nomor 1 di Indonesia, menggantikan Soekarno. Bung Tomo misalnya, tokoh bangsa itu melihat kapasitas Soeharto mampu membawa perubahan bagi Indonesia. Nyatanya apa yang diharapkan Bung Tomo dan realita bertolak belakang. Pemerintahan Soeharto dan Orde Barunya dianggap lebih parah daripada Orde Lama. Soeharto kerap membungkam lawan. Lagi pula pada masa Orde Baru, korupsi justru makin merajalela. Bung Tomo tak bisa tinggal diam. Ia mencoba menyadarkan kembali Soeharto. Sebuah surat bertanggal 4 Desember tahun 1972 yang ditujukan kepada Soeharto. Jadi ajiannya, kiranya Pak Harto pun telah dapat merasakan bahwa sudah agak lama di kalangan masyarakat telah timbul rasa tidak puas, rasa jengkel, rasa cemas tercampur dengan rasa prihatin yang mendalam. Bila diikuti semua perkembangan di Indonesia selama Orde Baru memegang tampuk pemerintahan sekarang ini, sungguh Pak Harto pada waktu almarhum Presiden Soekarno jatuh dari singgasana kediktatorannya 6 tahun yang lampau, harapan kita adalah bahwa semua hal yang busuk ditimbulkan oleh kediktatoran almarhum Presiden Soekarno itu akan dapat dikikis habis oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Tetapi ternyata
akhirnya hal-hal yang busuk yang menodai zaman pemerintahan diktator Soekarno itu di masa Orde Baru itu masih saja terasa dalam masyarakat. Bahkan dalam beberapa hal malahan berkembang lebih mencemaskan. Lagi tulis surat Bung Tomo sebagaimana dikutip dalam buku Menembus Kabut Gelap Bung Tomo, menggugat Bung Tomo juga tidak pernah berhenti melontarkan kritik-kritik pedasnya kepada Soeharto. Di antaranya kritik terkait pembangunan TMI atau Taman Mini Indonesia Indah, serta menuding Soeharto telah menjual kekayaan alam Indonesia kepada pihak asing. Karena kritik pedasnya itulah dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara Nirbaya Pondok Gede selama setahun tanpa melalui proses pengadilan. Keberaniannya dalam menentang penguasa Orde Baru itulah yang membuat Soeharto tidak pernah mau mengakui Bung Tomo sebagai tokoh pergerakan yang mengobarkan perjuangan arek-arek Surabaya. Bahkan setelah Bung Tomo wafat pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 di Tanah Suci Mekah, hal itulah yang membuat jenazah Bung Tomo yang dibawa pulang ke tanah air tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum yang berlokasi di kawasan Ngagel, Surabaya. Bung Tomo baru dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional pada era reformasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2008 melalui keputusan yang dibacakan Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh pada tanggal 2 November tahun 2008. Sekian dan terima kasih. Jangan pernah melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.